Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong resmi berpisah dengan Ulsan HD. Melalui surat terbuka di akun Instagram pribadinya pada Rabu 15 Oktober, Shin menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung Ulsan, sekaligus membantah tuduhan kekerasan terhadap pemain yang beredar di media Korea Selatan. Informasi lainnya pemirsa, PSSI resmi memutus kontrak pelatih Patrick Kluivert beserta seluruh staf asal Belanda setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kini kursi pelatih Garuda masih kosong, namun 4 nama mulai muncul sebagai calon pengganti. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Pemecatan Patrick Kluivert menandai berakhirnya kiprah pelatih asal Belanda itu di sepak bola Indonesia. Sejak awal masa jabatannya, keputusan-keputusan Kluivert kerap menuai kritik dan gagal menghadirkan hasil positif bagi timnas Garuda. Ambisi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 pupus setelah tersingkir di fase akhir kualifikasi. Di bawah arahannya, Indonesia hanya meraih sedikit kemenangan dan tampil tanpa arah permainan yang jelas. Dengan berakhirnya masa jabatannya, Kluivert menjadi salah satu pelatih usia seumur jagung dalam sejarah timnas Indonesia. Ternyata, nasib serupa juga dialami beberapa pelatih lain. Pertama, Simon McManamy, dikenal publik Indonesia sebagai pelatih timnas Filipina sebelum menangani Bayangkara FC di Liga 1 dan membawa tim itu menjadi juara. Berkat prestasinya, PSSI menunjuk McManamy sebagai pelatih timnas Indonesia pada 20 Desember 2018, menggantikan Bima Sakti sebagai pelatih sementara. Namun, kurang dari setahun, pada 6 November 2019, ia dipecat karena hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kemudian Jackson F. Tiago sempat menjadi asisten pelatih sebelum naik pangkat menjadi pelatih utama pada April 2013. Masa jabatannya tak bertahan lama, ia hanya menukangi timnas Garuda dalam 6 pertandingan hingga Desember 2013 sebelum digantikan Alfred Riedel. Di bawah kepemimpinannya, timnas mencatat hasil imbang melawan Cina dan kalah 2 kali dari Cina dan Irak pada kualifikasi Piala Asia 2015. Selanjutnya ada Neil Maizar. Setelah sukses melatih Semen Padang, ditunjuk PSSI sebagai pelatih timnas pada April 2012. Ia sempat menukangi Garuda di turnamen Al-Nakbah Internasional dan beberapa laga persahabatan. Namun masa jabatannya singkat karena performa buruk timnas Indonesia di Piala AFF 2012 dengan catatan imbang melawan Laos, menang atas Singapura, dan kalah dari Malaysia. Dari Kluivert hingga Neil Maizar, sejarah timnas Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah pelatih kerap berakhir dengan karir yang singkat atau usia seumur jagung di tim nasional. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert dan jajaran pelatih asal Belanda di seluruh level timnas Indonesia usai kegagalan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.
Keputusan ini diambil setelah PSSI melakukan evaluasi dan mempertimbangkan dinamika internal yang berkembang di tubuh federasi. Tak hanya Kluivert, PSSI juga memutus kontrak Gerald van den Broek yang menangani Timnas U23, serta Frank van Kempen yang memimpin Timnas U20. Dengan demikian, seluruh kursi kepelatihan Timnas Indonesia saat ini resmi kosong. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai sosok pelatih baru. Namun sejumlah nama mulai disebut-sebut berpeluang besar mengisi posisi tersebut. Salah satu kandidat kuat adalah Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa Timnas Indonesia mencetak berbagai prestasi. Termasuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Meski sempat diberhentikan pada Januari 2025, banyak pihak menilai keputusan itu terlalu cepat. Dengan pengalamannya, Shin dianggap sosok ideal untuk mengembalikan stabilitas Timnas Garuda. Selain Shin, ada nama Bernardo Tavares, pelatih berusia 45 tahun yang sukses membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023. Dikenal tegas dan disiplin, Tavares dinilai memahami karakter sepak bola Indonesia dan berpotensi memulihkan mental serta kedisiplinan skuad Garuda. Nama lain yang mencuat adalah Giovanni van Bronckhorst. Mantan pemain Feyenoord, Arsenal, dan Barcelona ini memiliki 106 caps bersama Timnas Belanda, serta pernah membawa negaranya menjadi runner-up Piala Dunia 2010. Dalam karir kepelatihannya, Van Bronckhorst meraih berbagai gelar, termasuk Eredivisie dan KNVB Cup bersama Feyenoord. Piala Skotlandia dengan Glasgow Rangers, serta Piala Super Turki bersama Besiktas. Dirinya juga memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya yang menjadi nilai tambah tersendiri. Kandidat berikutnya adalah Jesus Casas, mantan pelatih Timnas Irak periode 2022-2025. Meski dipecat setelah kalah dari Palestina, Casas memiliki catatan impresif dengan 18 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Ia juga pernah menjadi asisten pelatih di Watford dan Timnas Spanyol, serta dikenal memiliki pemahaman cukup baik terhadap sepak bola Asia. Dengan 4 nama yang mencuat tersebut, publik kini menanti langkah PSSI dalam menentukan siapa sosok paling tepat untuk menakodai Timnas Indonesia menuju lembaran yang baru. Kabar gembira datang bagi pecinta sepak bola Inggris. Timnas dengan julukan The Three Lions memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Usai menang telak 5-0 atas Latvia dalam lanjutan kualifikasi zona Eropa Grup K di Stadion Daugava Riga, Rabu 15 Oktober 2025. Dini hari waktu Indonesia bagian Barat.
Kemenangan besar di kandang lawan membuat skuad asuhan Thomas Tuchel kokoh di puncak klasemen dengan 18 poin sempurna dari 6 laga. Dengan 2 pertandingan tersisa, raihan poin Inggris sudah tidak mungkin terkejar oleh Albania yang menempati posisi kedua. Inggris membuka pesta gol lewat Anthony Gordon pada menit ke-26 setelah memanfaatkan kerjasama apik dari sisi kiri. Harry Kane kemudian menggandakan keunggulan melalui tembakan jarak jauh di menit ke-44. Sebelum menambah gol keduanya lewat tendangan penalti di masa injury time babak pertama. Dominasi Inggris berlanjut di babak kedua. Tekanan tanpa henti membuat Maxim Tonicev melakukan gol bunuh diri pada menit ke-58. Gol penutup dicetak Eberechi Eze pada menit ke-85 melalui sepakan keras yang tak mampu dihalau kiper Latvia. Skor akhir 5-0 memastikan kemenangan telak sekaligus kelolosan resmi Inggris ke Piala Dunia 2026. Hasil ini menjadikan Inggris sebagai negara Eropa pertama yang mengamankan tiket ke ajang bergengsi yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Serta menjadikan bukti konsistensi dan ketangguhan tim asuhan Tuchel sepanjang babak kualifikasi. Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Klub raksasa Ulsan Hyundai resmi memecat pelatih mereka Shin Tae-yong hanya 65 hari setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala. Pengumuman pemecatan itu disampaikan langsung melalui laman resmi klub pada Kamis 9 Oktober 2025. Langkah ini sontak menjadi sorotan publik sepak bola Asia. Ulsan Hyundai memutuskan berpisah dengan Shin Tae-yong karena penampilan tim yang tak kunjung membaik sejak ia mengambil alih kursi pelatih. Dalam beberapa laga terakhir, The Tigers gagal tampil konsisten dan terus menurun di klasemen. Selain faktor hasil, Shin Tae-yong juga disebut kehilangan kepercayaan dari ruang ganti tim. Gaya komunikasinya yang dianggap ketinggalan zaman membuat beberapa pemain kurang nyaman dengan metode kepelatihannya. Situasi itu membuat manajemen Ulsan akhirnya mengambil langkah tegas dengan memberhentikannya lebih cepat dari masa kontrak. Pemecatan ini menjadi kedua kalinya Shin Tae-yong kehilangan jabatan sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, pada Januari lalu, ia juga dilengsarkan dari kursi pelatih timnas Indonesia dan digantikan oleh pelatih asal Belanda Patrick Kluivert.
Namun, perpisahan Sintayong dengan timnas Indonesia kala itu meninggalkan kekecewaan besar di hati para supporter Garuda. Banyak yang menilai Patrick Kluivert belum mampu menunjukkan kualitas lebih baik dibandingkan STY, terutama dari segi strategi dan kedekatan dengan pemain. Tak heran jika kabar pemecatan Shin dari Ulsan langsung menjadi topik panas di media sosial tanah air. Akun Instagram resmi Ulsan diserbu oleh ribuan komentar dari warganet tanah air. Mayoritas fans menulis dalam bahasa Indonesia meminta Sintayong untuk kembali menukangi timnas Indonesia. Momen ini bertepatan dengan kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda yang kini dilatih Patrick Kluivert harus mengakui keunggulan Green Falcons dengan skor 3-2. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert gagal membawa skuad Garuda melangkah ke Piala Dunia 2026. Usai menelan kekalahan 0-1 dari Irak pada laga terakhir Grup B putaran keempat yang berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu 12 Oktober 2025. Gol sematawayang Zidane Iqbal pada menit ke-76 menjadi penentu kekalahan Indonesia, sekaligus menutup peluang Garuda tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Sebelumnya, Indonesia juga kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka Grup B. Dua kekalahan beruntun itu membuat tim merah putih harus puas berada di dasar klasemen dan resmi tersingkir dari kualifikasi. Hasil tersebut memicu kekecewaan besar di kalangan pendukung Garuda. Nama Patrick Kluivert menjadi sasaran kritik tajam dari netizen Indonesia yang meluapkan kekesalan mereka lewat tagar #KluivertOut di media sosial. Tak hanya sang pelatih, Justin Kluivert, putra Patrick yang merupakan penyerang timnas Belanda, juga ikut menjadi korban serangan warganet Indonesia. Akibat banjir komentar negatif, Justin sampai mematikan kolom komentar di akun Instagramnya. Dalam keterangannya, Justin mengaku heran dengan perilaku sebagian netizen Indonesia yang menyerang unggahannya bersama keluarga. Dirinya menilai tindakan tersebut tidak pantas, meski serangan itu hanya berlangsung selama beberapa pekan. Meski demikian, Justin tetap membela sang ayah. Pemain yang bermain di Liga Inggris itu menilai Patrick Kluivert sudah memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, meski hasilnya belum sesuai harapan. Menariknya, di saat sang ayah gagal bersama Garuda, Justin Kluivert justru sedang menorehkan hasil positif bersama timnas Belanda. Pemain berusia 26 tahun itu membantu The Oranje meraih 2 kemenangan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, masing-masing atas Malta dan Finlandia di Grup G. Usai babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih menjadi sorotan publik usai menelan kekalahan dari Arab Saudi dan Irak, sehingga gagal melangkah ke putaran final. Hasil ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk netizen di media sosial, yang ramai menggunakan tagar seperti Patrick Kluivert out. Beberapa pemain timnas Indonesia bahkan ikut menjadi sasaran komentar hingga menjadi trending topik.
Sementara itu, manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan kondisi psikologis skuad saat ini cukup memprihatinkan. Seusai laga, bukan hanya Kelvin Verdong, Jay Idzes, dan Tom Haye yang menangis, tetapi seluruh pemain tampak terpukul. Menurut Sumarji, kegagalan menembus Piala Dunia 2026 membuat mental pemain hancur lebur. Dalam laga terakhir putaran keempat melawan Irak, Garuda takluk 0-1, menyusul kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi sebelumnya. Pelatih Patrick Kluivert sebelumnya sempat mengingatkan bahwa pertandingan di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah akan berjalan berat. Dirinya pun menegaskan siap bertanggung jawab penuh atas hasil tersebut dan ikut merasakan kekecewaan yang sama dengan para pendukung timnas Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.